pertama dan dia ada tuh di setiap zaman. Betul. Dan itu yang bikin saya merinding ketika saya ditawarin. Saya bilang, ya bener, jangan saya lah gitu. Tapi sebenarnya saya kontrak gitu. Termasuk Highlander ya. 6 berapa kemarin? Tanya 68 ya. Saya 67 waktu itu. Ibu saya baru lahir kayaknya. Jadi kebetulan Panji itu kalau buat angkatan saya itu udah melekat banget di hati karena kita sering baca di beberapa artikel, di koran ataupun di bukunya langsung. Dan tokoh Panji itu sendiri memiliki keistimewaan karena buat itu Marvel pertama. Kalau istilah saya, Marvel pertama dan dia ada tuh di setiap zaman. Betul. Dan itu yang bikin saya merinding ketika saya ditawarin. Saya bilang, ya bener, jangan saya lah gitu. Tapi sebenarnya saya kontrak gitu. Karena dari gimana juga BU ya Kak. Karena nggak nyangka bisa memainkan sosok yang buat saya kalau ini dibikin live actionnya. Semoga amin ya dari film ini ya. Ya, ayolah nonton biar untung biar kita bikin live actionnya ya. Gitu, karena modalnya gede banget. Dan buat kalian tahu ya, untuk bikin beginian doang animasi itu angkanya nggak kecil sama sekali. Angkanya nggak kecil. Bahkan mungkin bisa lebih mahal daripada kalau kita bikin film drama yang kalian nonton gitu. Dan semoga dari film ini, dan terima kasih banyak untuk Falcon dengan komitmennya. Karena saya tahu banget bikin film kayak begini tuh gambling. Kadang-kadang bisa dihitung di atas kertas, kemungkinan pasti rugi. Tapi Falcon selalu punya komitmen bahwa kalau nggak dia mulai, terus bagaimana kita berkembang gitu. Bukan hanya masalah angka nih, tapi bagaimana kita start sesuatu untuk apa? Untuk anak bangsa, supaya kita punya karya dan kita bisa catch up dengan kemajuan yang sudah ada di luar sana. Jadi applause juga untuk Falcon. Dan terutama untuk Pak Hans yang sudah menemukan karakter ini, terima kasih banyak. Saya terharu banget kalau saya dikasih kesempatan. Soalnya dari dulu saya pengen main jadi film itu, aktor film action. Oh keren. Gak pernah dipanggil cuma. Sama ya Wak ya. Tapi kan akhirnya walaupun suaranya aja kalau di sini ya. Gak apa-apa. Boleh nggak nambahin? Boleh dong. Saya kebetulan mengalami film yang harus dubbing. Jadi perbedaannya sebetulnya adalah ketika kita dubbing kita ngelihat mulut dan kita mengisi suara. Nah kalau di sini ini saya pengen nambahin susahnya. Di sini itu kita kayak main sandiwara radio. Wah, zamannya Pak D banget nih. Iya. Jadi kita ini sulitnya menurut saya membuat karakter itu dari suara. Kalau dulu dubbing itu kita hanya ngikutin lip sync ya. Kalau ini sekarang selain kita harus bersuara, karena yang dibuat gambar itu mengikuti suara. Jadi kalau dulu dubbing itu gambar kita ikutin suaranya, artinya suara mengikuti gambar. Kalau ini sekarang gambar mengikuti suara. Jadi ini kesulitannya. Kita harus berkarakter walaupun cuma ngisi suara gitu. Itu susah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.